selalu sehat-sehat dan juga selalu antusias dalam sesi terakhir dalam training ini. Baik, saya akan presentasi materinya ya. Ini dia, dream consequences. Bagaimana kita matang menghadapi kehidupan. Bagaimana kita bertumbuh bukan hanya makin tua, tapi makin dewasa. Baik, apa yang akan kita bahas? Sederhana sebetulnya. Ada pajak yang harus kita bayar, apapun mimpinya. Bahkan kalau ada orang-orang yang sekadar mengejar mimpi duniawi, karir, ingin jadi bilioner under 40 misalnya, ingin ditulis namanya dalam majalah Forbes, ataupun dapat penghargaan, apapun yang Anda kejar, pasti ada pajak yang perlu Anda bayar. Ada harga, ada keringat, ada waktu panjang yang perlu kita alokasikan. Jadi nggak ada yang namanya free lunch, makan siang gratis. Semuanya ada sesuatu yang perlu kita korbankan. Mentalitas, strategi, mentor, waktu yang panjang long duration, aset, dan juga community. Ini adalah poin-poin penting yang berhasil kita rekap. Apa saja sih hal-hal utama yang menjadi modal agar kita bisa tahu tuh jalan menuju RKU itu panjang dan perlu ada persiapan. Kita bahas satu demi satu sahabat-sahabat ya. Pertama tentang mentalitas. Konsekuensi pertama. Mental kita definisikan atau dalam bahasa Arabnya an-nafsi adalah kekuatan jiwa, sikap jiwa, respon pribadi kita tanpa diketahui oleh orang lain. Orang belum tentu ngelihat apa yang ada di dalam jiwa. Dalam bahasa Arabnya soul, jiwa itu. Kolbu kita, kolbu itu jantung, ini punya fungsi berakal, memutuskan, memilih, merasa. Itu adalah tugas dari kolbu, bukan hanya memompa darah. Nah, kolbu ini ketika dia merasakan sebuah sikap, apapun responnya, itulah yang disebut dengan sikap jiwa, yang kita sebut dengan istilah mentalitasnya. Kalau kita memiliki respon yang baik berdasarkan ilmu yang tepat, maka sikap jiwanya itu bagus, berkualitas. Nah, disebutlah mentalitasnya kuat. Tapi kalau orang setiap ada masalah yang dia lakukan, sebelum dia bereaksi, sebelum dia merespon, sikap jiwanya itu menghindar, mengeluh, blaming, menyalahkan orang lain, kabur, tidak mau bertanggung jawab, maka kita sebut mentalnya cemen, mental tempe disebutnya itu. Nah, jadi mental itu sahabat-sahabat, sebelum kita bersikap, ada pilihan-pilihan yang kita ambil dari kolbu kita. Itulah yang namanya mental. Ketika kita punya RKU sahabat-sahabat, rencana kontribusi unggulan, lalu RKU ini kita tuliskan dalam bentuk statement seperti ini. Rencana kontribusi unggulan yang aku perjuangkan adalah membangun 1000 sekolah, adalah membuat satu crowdfunding, adalah menciptakan satu sistem keuangan yang mengalahkan riba, atau membangun 10.000 pondok pesantren, ataupun membangun 100 perbankan, sebagus 100 bank yang menjadi pundi-pundi keuangan umat, apapun itu. Lalu Anda bercita-cita targetnya luas sekali untuk umat manusia, yang berdampak pada umat manusia atau Asia Tenggara atau Indonesia, di level global, di level nasional atau di level daerah, sebagai bahan catatan yaumul hisab yang akan aku laporkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini gede sekali, bagus. Saya sangat berharap bahwa di sesi ini kawan-kawan sudah finish tahapan-tahapan. Dari mulai bakat, minat, lingkungan strategis, memilih strategic role, sampai Anda bisa merumuskan ini. Saya harap kawan-kawan sudah bisa merumuskannya. Tapi kalau belum, segera kawan-kawan perlu mengerucutkannya, karena kita butuh membangun mental. Kita butuh membangun bahwa setiap RKU ini membutuhkan sikap jiwa tertentu. Membutuhkan sikap jiwa. Saya tidak akan membahas teorinya yang sangat detail. Kalau kawan-kawan ingin mendalami teori-teori tentang itu, terminologi, dalilnya, riset-risetnya, Anda lihat di YouTube channel Alice Circle. Di situ ada 2 video tentang winning mentality dan juga penjelasan tentang akal, kolbu, berpikir. Itu ada penjelasannya. Jadi kawan-kawan bisa mereview di YouTube. Itu for public ya, bisa diakses siapapun. Nah, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulannya. Setelah saya merekap banyak sekali literatur, jurnal, ataupun kitab-kitab karangan ulama-ulama kita, Imam Al-Ghazali, Ibnu Athaillah As-Sakandari, lalu juga kitab-kitabnya Imam Al-Mawardi, Ibnu Miskawai, kitab-kitabnya para syekh sufi, kitab-kitabnya ulama-ulama tasawuf, semuanya saya rekap, Ibnu Miskawai juga termasuk. Akhirnya saya merumuskan, setelah mengklasifikasi semua yang ada termasuk jurnal-jurnal kontemporer,
Maka saya merumuskan ada 7 kategori. Ini 7 kategori mentalitas yang perlu dibangun oleh seorang muslim. Lihat ya, ada al-muru'ah, ini yang paling tinggi. Nomor 1 pokoknya sebelum yang lain itu al-muru'ah, integritas. Karena dari integritas ini akan bercabang ke mental. Mental yang lain. Ini adalah induk mentalitas yang paling kuat, integritas. Lalu ada thiqah bin nafs, confidence, percaya diri. Ada at-tumuh, ambisi, as-sabar, kesabaran, asy-syukur, rasa syukur, ar-rahmah, compassion, kasih sayang, cinta, dan juga ar-riayah, care. Nanti mental-mental yang lain itu turunannya banyak. Nah, saya elaborasi lagi nih turunannya. Dari integritas turun lagi mentalitas yang perlu dibangun, kesabaran, kehormatan, as-sidq, maaf. Sidq itu kejujuran artinya. Lalu juga asyaraf, kehormatan. Orang yang pernah mengatakan A, kalau dia terbangun mentalitas berintegritas, dia tidak akan melanggar apa yang pernah dia katakan atau sumpahnya. Saya akan misalnya komitmen akan bekerja berjuang dengan Anda, itu nggak boleh dilanggar seumur hidup sampai sumpahnya atau komitmennya itu diridhoi untuk tidak dilanjutkan oleh pihak yang menjadi partner kita. Nah, ini penting sekali. Dibentuknya di masa kecil kadang-kadang. Orang itu terbentuk di masa kecil. Ketika sudah dewasa tidak diajarkan integritas, susah, sahabat-sahabat. Nah, ini mentalitas yang paling kuat yang perlu dimiliki oleh seorang manusia, apalagi seorang muslim. As-sidq, asy-syaraf itu harga diri. Al-wafa, komitmen dengan janji. Al-adl, keadilan. Al-haya, modesty atau rasa malu, rasa bukan gengsi tapi rasa punya harga diri, saya tidak layak melakukan hal-hal yang terhina, yang tidak layak. Nah, integritas ini sahabat-sahabat mentalitas inti yang perlu dibangun oleh seluruh muslim. Kita susah, sahabat-sahabat. Nah, ini mentalitas yang paling kuat yang perlu dimiliki oleh seorang manusia, apalagi seorang muslim. As-sidq, asy-syaraf itu harga diri. Al-wafa, komitmen dengan janji. Al-adl, keadilan. Al-haya, modesty atau rasa malu, rasa bukan gengsi tapi rasa punya harga diri, saya tidak layak melakukan hal-hal yang terhina, yang tidak layak. Nah, integritas ini sahabat-sahabat mentalitas inti yang perlu dibangun oleh seluruh muslim. Makanya kita merekap dalam mental kesabaran, kehormatan, as-sidq, maaf. Sidq itu kejujuran artinya. Lalu juga asyaraf, kehormatan. Orang yang pernah mengatakan A, kalau dia terbangun mentalitas berintegritas, dia tidak akan melanggar apa yang pernah dia katakan atau sumpahnya. Saya akan misalnya komitmen akan bekerja berjuang dengan Anda, itu nggak boleh dilanggar seumur hidup sampai sumpahnya atau komitmennya itu diridhoi untuk tidak dilanjutkan oleh pihak yang menjadi partner kita. Nah, ini penting sekali. Dibentuknya di masa kecil kadang-kadang. Orang itu terbentuk di masa kecil. Ketika sudah dewasa tidak diajarkan integritas, susah, sahabat-sahabat. Nah, ini mentalitas yang paling kuat yang perlu dimiliki oleh seorang manusia, apalagi seorang muslim. As-sidq, asy-syaraf itu harga diri. Al-wafa, komitmen dengan janji. Al-adl, keadilan. Al-haya, modesty atau rasa malu, rasa bukan gengsi tapi rasa punya harga diri, saya tidak layak melakukan hal-hal yang terhina, yang tidak layak. Nah, integritas ini sahabat-sahabat mentalitas inti yang perlu dibangun oleh seluruh muslim. Masa tidak diajarkan integritas, susah, sahabat-sahabat. Nah, ini mentalitas yang paling kuat yang perlu dimiliki oleh seorang manusia, apalagi seorang muslim. As-sidq, asy-syaraf itu harga diri. Al-wafa, komitmen dengan janji. Al-adl, keadilan. Al-haya, modesty atau rasa malu, rasa bukan gengsi tapi rasa punya harga diri, saya tidak layak melakukan hal-hal yang terhina, yang tidak layak. Nah, integritas ini sahabat-sahabat mentalitas inti yang perlu dibangun oleh seluruh muslim. Makanya kita merekap dalam
mentality set sebagai mental nomor 1. Yang lain-lain urutannya bisa ngacak ya, tapi nomor 1 itu adalah integrity. Kalau Anda melihat riset di versi manapun, mau riset-riset Harvard ataupun business school, riset psikologi, riset CEO terbaik di dunia, pasti nomor 1-nya adalah integrity. Itu nggak pernah tergantikan, integritas. Dan itu butuh dilatih sejak kecil, sahabat-sahabat. Nah, ketika kita punya RKU, salah satunya yang diuji adalah integritas kita. Apakah kita mempertahankannya sampai akhir hayat atau enggak? Karena orang punya RKU tapi tidak punya integritas, percuma. Kenapa? Kan di tengah perjalanan dia akan menukar cita-citanya, RKU-nya. Dia akan menukar mimpi besarnya. Mungkin dengan bukan hanya sesuap nasi ya, mungkin ditukarnya itu oleh satu set mobil rumah yang mewah, ataupun dengan jabatan partai politik, ataupun dengan posisi-posisi yang menggiurkan di pemerintahan, atau proyek yang sangat basah. Tapi RKU Anda harus dilepaskan. Nah, itu masalah tuh. Jadi orang punya cita-cita besar tapi tidak punya mentalitas seperti ini, percuma. RKU statement yang sudah kita tuliskan itu akan ngelayang, hilang. Dan itu yang terjadi. Jadi bukan hanya soal semangat, saya nggak ada semangat, enggak. Sebelum semangat itu mentalitasnya yang perlu dibangun adalah integritas. Kadang-kadang orang itu tidak mempertahankan apa yang dia yakini. Luntur akibat misalnya ancaman atau godaan atau rayuan orang-orang terdekat yang pernah saya jelaskan ya. Baik itu pasangan, anak-anak, keluarga, suami, istri, ataupun orang tua. Niat mereka baik, tapi kita memiliki sesuatu yang diperjuangkan dan gampang lunturnya karena kita tidak menjaganya. Kita ketika udah ngomong saya mau A, nggak kita perjuangkan. Nah, itulah integritas. Anda memperjuangkan apa yang Anda yakini. Lalu apalagi ada athiqah bin nafs, percaya diri, confidence, yakin dengan diri sendiri. Banyak sekarang pembahasan dalam mental health itu berbicara tentang confidence, tentang mengenal diri, kita akrab dengan diri sendiri agar bisa healing. Sebetulnya itu baru satu aspek dalam mentalitas yang perlu dibangun. Turunannya banyak. Ada al-hazm. Al-hazm itu tegas, decisiveness, asy-syaja'ah, courage, as-syaja'ah itu. Orang berani karena dia yakin dengan diri sendiri. Kalau orang tidak percaya dengan potensi diri sendiri, dia nggak akan punya keberanian, nggak akan punya courage, valor. Al-mutafail, optimis. Lalu al-istiqlaliyah, independence. Hurriyatur ra'i, berani mengungkapkan pendapat. Itu turunan dari sifat confidence atau mentalitas confidence. At-tumuh yang ketiga, punya obsesi, punya ambisi yang sangat besar. Ambisi itu bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau orang punya ambisi, dia akan fokus memperjuangkan apa yang dia inginkan. Turunannya makanya ada al-azimah, keinginan yang kuat, tekad. Ada al-jiddiyah, keseriusan. Orang yang terlalu santai, banyak bercanda, berleha-leha, itu tandanya dia tidak memiliki tumuh. Kalau orang memiliki tumuh, apakah kita mempertahankannya sampai akhir hayat atau enggak? Karena orang punya RKU tapi tidak punya integritas, percuma. Kenapa? Kan di tengah perjalanan dia akan menukar cita-citanya, RKU-nya. Dia akan menukar mimpi besarnya. Mungkin dengan bukan hanya sesuap nasi ya, mungkin ditukarnya itu oleh satu set mobil rumah yang mewah, ataupun dengan jabatan partai politik, ataupun dengan posisi-posisi yang menggiurkan di pemerintahan, atau proyek yang sangat basah. Tapi RKU Anda harus dilepaskan. Nah, itu masalah tuh. Jadi orang punya cita-cita besar tapi tidak punya mentalitas seperti ini, percuma. RKU statement yang sudah kita tuliskan itu akan ngelayang, hilang. Dan itu yang terjadi. Jadi bukan hanya soal semangat, saya nggak ada semangat, enggak. Sebelum semangat itu mentalitasnya yang perlu dibangun adalah integritas. Kadang-kadang orang itu tidak mempertahankan apa yang dia yakini. Luntur akibat misalnya ancaman atau godaan atau rayuan orang-orang terdekat yang pernah saya jelaskan ya. Baik itu pasangan, anak-anak, keluarga, suami, istri, ataupun orang tua. Niat mereka baik, tapi kita memiliki sesuatu yang diperjuangkan dan gampang lunturnya karena kita tidak menjaganya. Kita ketika udah ngomong saya mau A, nggak kita perjuangkan. Nah, itulah integritas. Anda memperjuangkan apa yang Anda yakini. Lalu apalagi ada athiqah bin nafs, percaya diri, confidence. Yakin dengan diri sendiri.
Banyak sekarang pembahasan dalam mental health itu berbicara tentang confidence, tentang mengenal diri, kita akrab dengan diri sendiri agar bisa healing. Sebetulnya itu baru satu aspek dalam mentalitas yang perlu dibangun. Turunannya banyak. Ada al-hazm. Al-hazm itu tegas, decisiveness. Asy-syaja'ah, courage, as-syaja'ah itu. Orang berani karena dia yakin dengan diri sendiri. Kalau orang tidak percaya dengan potensi diri sendiri, dia nggak akan punya keberanian, nggak akan punya courage, valor. Al-mutafail, optimis. Lalu al-istiqlaliyah, independence. Hurriyatur ra'i, berani mengungkapkan pendapat. Itu turunan dari sifat confidence atau mentalitas confidence. At-tumuh yang ketiga, punya obsesi, punya ambisi yang sangat besar. Ambisi itu bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau orang punya ambisi, dia akan fokus memperjuangkan apa yang dia inginkan. Turunannya makanya ada al-azimah, keinginan yang kuat, tekad. Ada al-jiddiyah, keseriusan. Orang yang terlalu santai, banyak bercanda, berleha-leha, itu tandanya dia tidak memiliki tumuh. Kalau orang memiliki tumuh, kalau kata seorang ulama tafsir gini, kalau Anda memiliki obsesi yang kuat, fisik Anda akan lelah mengejar obsesi-obsesi itu. Karena itu betul. Begitu Anda memiliki obsesi yang kuat, Anda mungkin akan lupa istirahat, akan lupa waktu santai, waktu rehat, akan lupa semuanya. Anda akan mengejar apa yang Anda inginkan. Tapi itu nggak bagus juga karena ada yang namanya life asset, keseimbangan yang perlu kita jaga. Yang nanti insya Allah akan saya bahas di poin berikutnya ya. Lalu ada al-mubadarah, inisiatif, al-hamasah, semangat, at-tanafusi, jiwa kompetitif. Turunnya dari ambisi ini. Apalagi yang kita miliki, mentalitas as-sabar, kesabaran, dan asyukur, rasa syukur. Turunnya banyak. Dari mulai punya rasa kontrol, as-saitarah ala nafs, punya thabat, persistence, at-tanasuq, konsistensi dengan apa yang kita katakan. Lalu juga menahan marah, menahan rasa cemburu. Dari rasa syukur ada tawadhu, ada al-iffah. Iffah itu menjaga kemuliaan diri, kehormatan diri. Al-qanaah, qanaah kita sering persepsikan al-hamasah, semangat, at-tanafusi, jiwa kompetitif. Turunnya dari ambisi ini. Apalagi yang kita miliki, mentalitas as-sabar, kesabaran, dan asyukur, rasa syukur. Turunnya banyak. Dari mulai punya rasa kontrol, as-saitarah ala nafs, punya thabat, persistence, at-tanasuq, konsistensi dengan apa yang kita katakan. Lalu juga menahan marah, menahan rasa cemburu. Dari rasa syukur ada tawadhu, ada al-iffah. Iffah itu menjaga kemuliaan diri, kehormatan diri. Al-qanaah, qanaah kita sering persepsikan apa ada aja, padahal bukan seperti itu. Merasa bersyukur dengan apa yang ada, merasa cukup. Al-qanaah. Nah itu. Cheerful, mubtahij, ar-ridha, ridha. Anda tahu sedih arti ridha kan? Yang nomor 6 ar-rahmah, kasih sayang. Ada al-af, orang yang punya kasih sayang, cinta, mudah memaafkan. Lalu ar-rifq, kelembutan, kindness. Al-layyin, halus. Rifq itu halus, dan layyin itu kelembutan. Al-hilm, gentleman, memiliki rasa malu juga. Al-murunah, fleksibel, dari rasa cinta itu. Ada hal-hal yang misalnya kita permasalahkan, ini hak saya, tapi kalau nggak terlalu signifikan dan tidak
mengganggu integritas Anda, harga diri Anda, ya udahlah. Easy going aja. Itu dari situ. Al-murunah itu dari sifat cinta. Ada riayah, care. Ini ke orang lain nih, udah mulai ekspansi, bukan hanya diri sendiri. Mentalitas ini berpengaruh pada al-ithar, memendam. Dahulukan kepentingan orang lain, altruism. Al-mas'uliyah, tanggung jawab. Terus at-ta'atuf, empati. Salamatus sadr, kalau bahasa Indonesia lapang dada, well-being heart. Salamatus sadr, susah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Lalu as-sakha wal jud, generosity atau dermawan. Ini adalah sifat-sifat, ada 35 mentalitas yang kalau Anda semua mengejar seluruhnya, wah udah kayak para sahabat di zaman Nabi ini. Udah jadi manusia terbaik. Karena para sahabat pun tidak semua memiliki mentalitas ini. Maka sahabat-sahabat, ketika Anda punya RKU, RKU ini membutuhkan satu set mentalitas tertentu dari ke-35 poin yang saya sebutkan. Nah, RKU itu akan menentukan apa saja mentalitas yang perlu Anda bangun. Karena pada akhirnya sulit ingin membangun seluruhnya. Sulit. Ada sahabat-sahabat yang memiliki misalnya asyaja'ah, tapi dia tidak memiliki kelembutan. Ada sahabat Nabi yang mulia, ahli surga, dia lembut tapi tidak memiliki keberanian. Penyair tapi dia tidak berani di medan perang. Ada orang-orang yang mampu mengontrol dirinya, bertanggung jawab juga, tapi dia misalnya garang ketika bertemu dengan musuh. Ada sahabat-sahabat yang jujur, punya integritas, tapi misalnya lemah semangatnya. Sulit ada orang yang mengumpulkan seluruh karakteristik ini. Jadi yang paling mungkin adalah kita memprioritaskan mentalitas apa saja yang kita butuhkan untuk mencapai RKU. Dan ketika Anda sudah melis 5, 6, 7, 10 mentalitas yang menjadi fokus Anda, itu kejar terus setiap tahun. Kita perlu realistis, kita tidak bisa menjadi orang yang melaksanakan semua mentalitas ini. Karena satu mentalitas perlu dibangun bertahun-tahun. Intinya kalau udah bisa kayak gini, udah kayak Nabi ini. Ini adalah mentalitas yang dimiliki oleh seluruh Nabi. Kalau Anda bisa kayak gini luar biasa. Ideal. Tapi kalau kita ingin fokus, pilihlah beberapa mentalitas yang paling relevan untuk RKU kita masing-masing. Nah, sehingga kawan-kawan, apa yang kita pelajari, yang kita baca sehari-hari itu fokus mengejar tema-tema untuk membangun mental yang paling dibutuhkan untuk RKU kita. Bagaimana prosesnya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan ada 9 tahap. 9 tahap itu dibagi menjadi 3. Tahap pertama adalah stimulus informasi dari luar. Tiga.
apa yang kita lihat. Kalau kita ingin fokus, pilihlah beberapa mentalitas yang paling relevan untuk RKU kita masing-masing. Nah, sehingga kawan-kawan, apa yang kita pelajari, yang kita baca sehari-hari itu fokus mengejar tema-tema untuk membangun mental yang paling dibutuhkan untuk RKU kita. Bagaimana prosesnya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan ada 9 tahap. 9 tahap itu dibagi menjadi 3. 3, 3, 3. Tahap pertama adalah stimulus informasi dari luar. Untuk RKU kita. Bagaimana prosesnya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan ada 9 tahap. 9 tahap itu dibagi menjadi 3. 3, 3, 3. Tahap pertama adalah stimulus informasi dari luar. Apa yang kita lihat, yang kita dengarkan, yang diindra oleh panca indera kita, yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tercium oleh hidung kita, terasa oleh lidah kita, ataupun teraba oleh kulit kita, itu masuk informasinya diserap oleh otak. Maka akan menjadi khatirah lintasan pikiran. Setelah khatirah itu kita pikir-pikir, terus akan menjadi dzakirah memori. Kalau memori itu kita ingat-ingat, akan jadi keinginan atau fikrah. Setelah ada ide fikrah, lalu turun. Nah, dari apa namanya, dari pikiran, dari otak itu turun ke kolbu. Kolbu inilah yang memilih. Dari mulai ide kita, maka akan muncul menjadi iradah, keinginan ya. Kita terasa oleh lidah kita ataupun teraba oleh kulit kita, itu masuk informasinya diserap oleh otak. Maka akan menjadi khatirah lintasan pikiran. Setelah khatirah itu kita pikir-pikir, terus akan menjadi dzakirah memori. Kalau memori itu kita ingat-ingat, akan jadi keinginan. Atau fikrah.
Setelah ada ide, fikroh, lalu turun. Nah, dari apa namanya, dari pikiran, dari otak itu turun ke kolbu nih, ke kolbu. Kolbu inilah yang memilih. Dari mulai ide kita, maka akan muncul menjadi iradah, keinginan ya. Fikroh itu ide, iradah itu keinginan. Jadi keinginan kita mencari semua pembenaran rasionalisasi, jadi yakin. Kalau keinginan kita pertahankan terus, kita jadi yakin. Saya perlu melakukan. Saya perlu belanja nih. Pokoknya ini penting, lagi promo, ada diskon ini. Ini harganya murah, ini ada buy one get one. Wah, semuanya dicari agar kita yakin ingin melakukannya. Wah, perempuan ini cantik nih, akan saya nikahi, dia akan saya lamar, akan saya cari, saya kejar itu. Kita cari semua pembenaran karena sudah ada ide dan sudah ada keinginan. Jadi yakin. Kalau udah yakin, barulah kita akan memiliki tekad atau al-azm. Setelah punya tekad, barulah kita lakukan. Nah, di sini lalu mental. Bagaimana membangun semua dari keinginan itu sampai benar-benar akan dilakukan. Nah, sikap jiwa inilah yang perlu dibangun, sahabat-sahabat. Nanti mentalitas ini, kalau Anda ini harganya murah, ini ada buy one get one, wah, semuanya dicari agar kita yakin ingin melakukannya. Wah, perempuan ini cantik nih, akan saya nikahi, dia akan saya lamar, akan saya cari, saya kejar itu. Kita cari semua pembenaran karena sudah ada ide dan sudah ada keinginan. Jadi yakin. Kalau udah yakin, barulah kita akan memiliki tekad atau al-azm. Setelah punya tekad, barulah kita lakukan. Nah, di sini wilayah mental. Bagaimana membangun semua dari keinginan itu sampai benar-benar akan dilakukan. Nah, sikap jiwa inilah yang perlu dibangun, sahabat-sahabat. Nanti mentalitas ini, kalau Anda memiliki mentalitas, efeknya apa? Mentalitas itu akan berpengaruh pada perilaku, suluk. Kita setelah mentalitas nih, ada 6 yang sudah dilewati. Yang ketujuhnya adalah al-fi'l, perilaku, aksi.
Kita akan melakukan apa yang kita tekadkan. Lalu kita ulangi berkali-kali. Kali, 10 kali, 100 kali, jadilah ada alias habit kebiasaan. Kalau habit ini kita pertahankan setahun, 2 tahun, 10 tahun, jadilah syakhsiyah, kepribadian kita, jadi karakter kita, sahabat-sahabat. Begitulah terbentuknya karakter manusia. Langkahnya sangat panjang. Kalau Seven Habits, Stephen Covey itu menjelaskan dengan sangat sederhana. Tuailah gagasan, kamu akan menuai perilaku. Tuailah perilaku, kamu akan menuai kebiasaan. Tuailah kebiasaan, kamu akan menuai karakter. Memang itu ada benarnya juga disederhanakan, tapi itu tidak sesederhana itu. Kalau Anda melihat bagaimana cara setan itu memberikan was-was, itu dari stimulus pikiran dulu. Makanya langkah pertama untuk menjaga mentalitas kita agar baik, stop hal-hal yang merusak mental. Stop apa yang masuk ke dalam otak kita. Stop. Dari mana stopnya? Ghaddul basar, menundukkan pandangan, menjaga panca indera ini, karena seluruh panca indera kana lahu mas'ula, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ konsepnya. Jadi mentalitas itu perlu dibangun, kawan-kawan, sesuai dengan RKU kita, dan ini caranya yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, orang yang sudah tahu mentalitas yang dia butuhkan, dia mengejarnya, dia siap menghadapi masalah apapun menuju RKU-nya. Karena masalah dan risiko besar itu umumnya mematikan mental pengejar kenyamanan. Tapi orang yang tahu semua masalah dan siap menghadapinya, justru masalah, risiko, tantangan-tantangan akan stimulus kemampuan terbaik manusia menuju puncak tertinggi karya peradaban. Ini yang pertama, sahabat-sahabat. Mental itu perlu dibayar, perlu dikejar, perlu kita penuhi apapun yang dibutuhkan untuk itu.